بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين لا نبي بعده. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, kembali mari kita sama-sama mengucapkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, sebagai ungkapan syukur atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya yang tidak putus-putus dicucurkannya kepada kita, sehingga kita dapat hadir malam ini di rumah Allah yang mulia. Nikmat dan rahmat Allah itu tak terhitung jumlahnya, tak ternilai harganya. Mudah-mudahan dengan kesyukuran kita, Allah menambah, menumbuhkan, mengembangkan, memberkahi semua nikmat-nikmat rahmat-rahmat yang telah dicucurkannya kepada kita. Dunia ini adalah tempat sementara. Hidup adalah perjalanan. Tempat sementara pasti akan kita tinggalkan. Perjalanan sejauh apapun jaraknya pasti akan berakhir. Harapan kita adalah di akhir perjalanan hidup ini dalam keadaan baik, dan ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala diterimanya dengan baik, ditempatkannya di dalam surga Jannatul Na'im. Tidak lain itu adalah sebagai lanjutan nikmat dan rahmatnya yang selama di dunia ini disyukuri. Namun apabila tidak disyukuri, maka Allah juga menjanjikan akan memberikan azab yang amat pedih. Dua hal ini selalu kita diingatkan dengan firman Allah: la in syakartum la azidannakum walakin kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian syukuri nikmat yang aku berikan, kata Allah, maka akan kutambah. Bisa jumlah, bisa berkah, bisa manfaat, bisa kelanjutannya. Tidak hanya di dunia ini. Kalau diberikan Allah misalnya rezeki yang kita pandang itu rezeki utama dalam pandangan awam, uang 1 juta. 1 juta ini bisa berlanjut nanti hingga ke akhirat. Itulah yang kita harapkan. Namun ada orang diberikan Allah uang miliaran, tapi nanti bisa tidak sampai ke akhirat, hanya di dunia saja. Oleh karena itu kita diingatkan dengan firman Allah tadi: walakin kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian kufur, maka ingatlah azabku amat. Oleh karena itu mari kita tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga dengan itu selawat dan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Mudah-mudahan selawat yang kita kumandangkan merupakan wujud ekspresi keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya dan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga insyaallah kita selamat hidup di dunia, bahagia di dunia, keselamatan dan kebahagiaan itu berlanjut nanti sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu jamaah rahimakumullah, kita lanjut kaji kita tentang peringkat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai pada tingkat yang ke-9 pada malam ini. Ibnu Athaillah menyebutkan, menasihatkan bahwa jika sifat benar sehati dengan kita dalam segala keadaan, tidak sebagian-sebagian, semua keadaan, bangun tidur sampai tidur lagi, tetap kita berada dalam sifat yang benar. Beliau mengatakan itu tandanya seseorang itu berada pada maqam muhsinin. Muhsinin artinya apa? Artinya kebaikan. Tidak pernah dia mau untuk yang tidak benar. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu datangnya dari Allah. Kebenaran dari Allah ini ada suruhan, perintah, dan ada larangan. Yang perintah ada, yang dilarang pun ada. Di mana letaknya kebenaran itu? Dalam kitabnya Al-Quran. Situlah dia. Maka kepada Al-Quran itu tidak boleh ragu. Tak boleh kita ragu sedikit. Kalau ada ragu, syaitan. Maka dalam surat Al-Baqarah disebutkan itu. Siapa yang tak ragu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hanya orang bertakwalah yang tidak ragu terhadap apa yang tergantung di dalam Al-Quran itu. Nah, kalau kita ada ragu, maka takwa kita periksa lagi. Maka pengajian seperti ini sebenarnya memeriksa kembali, termasuk ustadznya, semua kita periksa. Oh, ini di mana ada selip ini. Ayat yang dibacakan di atas tadi, Allah mengatakan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhan, maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad, termasuk kita ini, termasuk orang-orang yang ragu. Orang-orang yang ragu di awal pertama dulu sudah kita bicarakan, ya. Hati kita lalai mengingat Allah, maka masuklah dia orang yang lalai. Hati yang bergantung kepada amal, ini kalau nggak saya buat gini tak bisa ini, maka kedudukan kita adalah orang yang ragu dengan jaminan Allah. Tadi disebutkan hanya orang bertakwa. Takwa yang seperti apa? Yang tidak ragu itu. Takwa yang dilandasi oleh iman. Ya, iman. Apakah ada takwa itu yang tidak dilandasi iman? Perbuatannya boleh jadi ada. Maka Allah
ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dengan sebenar-benar takwa. Apa itu takwa? Singkatnya, melaksanakan segala apa-apa yang diperintahkan Allah. Menghindari, kalau bisa membasmi yang dilarang Allah. Ini jadi ustaz ini seperti yang dibilang UAS, bisa dipilih-pilih kan. Kalau yang baik-baik saja, gak ada marah, gak ada yang marah. Duit keluar enggak apa-apa, ada yang baik-baik saja. Ayo sedekah mau, salat kita mau, salat sudah tasbih mau, ibu-ibu soal penuh, jangan marah. Tapi ketika dua sisi harus disampaikan, maka sisi ketika kita membasmi kebatilan, maka ini akan muncul musuh. Muncul musuh. Nabi Muhammad SAW itu diakui dia itu adalah orang baik, sehingga diberi gelar Al-Amin. Siapa yang percaya dengan baik? Abu Jahal, Abu Lahab, Pak Haji mengakui dia itu Muhammad orang baik. Sampai besar dia tetap orang baik, jujur, amanah, tidak macam-macam. Kenapa sudah dilengkapi Allah sifat kerasulan. Tapi apakah baik di akhirnya dari mata Abu Jahal, Abu Lahab? Kenapa tidak baik? Karena melarang mereka untuk tidak menyembah selain Allah. Itu berhala-berhala harus hancur. Mulailah dia, mereka ini marah. Ya, marah. Kita pun begitu zaman ini. Kalau yang baik-baik saja, tapi begitu dilarang, bagaimana nasib Imam Besar Habib Rizik? Melarang, tidak boleh kebatilan. Tapi inilah jihad. Ya. Bukan berarti yang mengajak untuk kebaikan, bukan jihad juga. Tapi meninggalkan, bahkan membasmi kebatilan itu sebenarnya lebih berat. Kenapa? Bisa kebatilan ini bisa menjadi kebenaran kalau dibiarkan. Ya. Jadi benarnya korupsi juga dibiarkan terus, tidak ada pembasmian, jadi kebenaran. Kan sekarang begitu ya. Sudah jadi budaya, ya Allah, budaya apa ya? Korupsi itu jadi budaya, budaya laknatullah. Ya, biasa. Begitu ditangkap, tersenyum-senyum. Coba bayangkan buat batin tersenyum-senyum. Kenapa? Karena dianggap biasa. Ya. Tapi coba dimiskinkan. Saya kalau ditanya setuju lah saya. Korupsi di atas 1 miliar tembak di tempat selesai. Seperti di Cina. Ini kita anti-anti sama Cina, tapi Cina menegakkan orang korupsi itu tak ada ampun itu. Itu yang Korea Selatan atau Korea Utara. Bawahnya menteri yang jalan ada video kan? Mau masuk dalam perangkap buaya di dalam mati. Kalau di sidang banyak kali menang pula dia itu juga. Dia kan menang. Masuk di masyarakat ada duit yang banyak, terhormat juga dia. Tapi habis rakyat itu dikerjai. Nah, itulah beratnya ketika kita melaksanakan takwa dalam arti menghindari, apalagi membasmi. Tapi itu adalah kebenaran dari Allah, harus disampaikan. Nah, apa dimaksud dengan takwa, sebenar-benar takwa? Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan takwa, sebenar-benar takwa ada 3.
Yang pertama kata beliau itu taat tanpa maksiat. Taat, tidak lagi ada maksiat. Kalau taat tapi masih ada maksiat, itu belum dikatakan takwa yang sebenar-benar takwa. Tapi ada pengikutnya, ada. Saya suka kok. Satu ujung ada kunci. Ada pengikutnya. Ada buktinya. Tahu kan? Saya kan orang dewasa, saya suka kok. Ada pengikutnya. Ada. Siapa pengikutnya? Pasti bukan orang bertakwa sebenar-benar takwa. Kalau dia mengaku Islam. Ini berbahaya nih orang seperti itu. Ibnu Katsir mengatakan demikian, taat tanpa maksiat, bukan taat tanpa dosa. Ya. Karena dosa itu bisa macam-macam sumbernya. Tapi taat tidak dibuatnya maksiat. Bukan berarti tidak berdosa. Dosa tetap, kita orang yang awam ini pasti ada dosa. Bila kita bicarakan tentang dosa. Yang kedua, apa kata beliau? Syukur tanpa kufur. Bagaimana bentuk syukur tanpa kufur? Ada nikmat yang diberikan Allah kita di umur nomor 1. Sama kita sekarang 24 jam satu hari satu malam. Berapa lama dikasih Allah ini? Ada yang tahu ya? Ada yang tahu berapa Ustaz umur kita diberikan Allah? Bisa dihitung kira-kira enggak? Tak bisa. Tapi kalau diberi nikmat, diangkat sebagai pegawai negeri, bisa enggak dihitung berapa banyak bisa diterima dari situ? Bisa ya? Golongan sekian dapat sekian, itu sampai pensiun dapat sekian. Bisa bukan? Bisa dihitung. Untuk dapat jabatan ini nanti, yang tak bisa dihitung, yang tak sahih, mungkin sah tapi tak halal, ada tak bisa dihitung tuan. Oh ini tak bisa dihitung, tapi bisa dihitung berapa lah, ya, itu nikmat. Jadi kalau kita mau mensyukuri nikmat, coba kita hitung-hitung. Pertama umur, yang kedua dalam umur itu apa kita isi? Apa kita isi? Dari tadi pagi bangun tidur, coba kita apa yang isi? Apakah semuanya taat tadi? Apakah ada campurannya dengan maksiat? Coba kita hitung, evaluasi setiap hari. Kenapa? Modal habis nih 24 jam. Kalau perusahaan asing itu menghitung jam kerja itu tidak lagi 1 bulan, krojo tak krojo, hitung sekian jam. Pekerjaan ini sekian jam. Begitu mahalnya waktu. Kita buang-buang kadang-kadang waktu itu. Duduk di caklo itu takut apa ya? Apa ini duduk mencatur? Waduh, murahnya ada waktu sama dia. Isinya apa? Kalau evaluasi jam sekian sampai sekian main catur isinya. Tak terasa waktu itu sudahlah sampai 40 tahun. Tanpa sadar tak terasa sudah 50 tahun. Sudah 60 tahun. Sudah 70 tahun. Sudah hitung-hitung jam saja. Jangan hitung kalender. Kalau sudah 60, itu saja jangan hitung tahun depan. Hitung jam. 60 tahun tidak sampai 1 juta jam kita hidup di muka bumi Allah. Itu ada hitungan, saya hitung. 60 tahun tidak sampai itu 1 juta jam. 70 tahun tidak sampai. Coba hitung nanti pulang ke rumah. Lalu sudah berapa yang kita pakai? Allah ingatkan kepada kita, wal asr, kebenaran dari Allah. Demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Rugi apa itu? Rugi waktu.
illa alladziina aamanu, kecuali orang-orang yang beriman, kokoh iman dan tenang dalam keadaan beriman, terus berdiri usaha. Dan jasa ada urusannya, amannya. Illa alladziina aamanu. Apalagi wa amilus shalihat, isinya semua amal saleh. Ya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang senantiasa memberikan nasihat di kebenaran. Ingatkan kita, saudara-saudara kita, anak kita, istri kita. Dan ingatkan saja. Kadang istri pun bisa juga tadi saya ingatkan buat. Lain yang kita bilang, lain yang ditangkapnya. Bisa. Itu juga bapak-bapak. Lain yang dibilang, lain ditangkapnya. Karena ini kerjakannya yang membuat dia menderita. Tapi dia tak nampak itu. Kenapa? Karena tidak berpegang kebenaran dari Allah. Yang ketiga, kata Ibnu Katsir apa itu? Ingat kepada Allah, zikrullah, dan tidak lalai. Agar kita lupa. Sekurang-kurangnya 5 waktu sholat wajib, jangan kita lupakan, jangan kita lalaikan. Saya merasa agak sedih juga. Saya kalau mengajar mahasiswa, ya, saya mengajar misalnya ilmu statistika, ya, saya mengajar misalnya ilmu pengelolaan tanah dan air. Nomor 1 saya observasi mahasiswa kita itu. Coba tunjuk tangan. Berapa kali kita sholat? Saya datang 5, 4, 3, 2, 1, 0. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Tidak ada mahasiswa yang 5 waktu sholat. Paling kabur ada 1, paling banyak 2. Yang tak sholat masih ada. Sampai saya katakan, macam mana di rumah tangga ayah kalian itu, mama kalian itu? Coba Pak, inilah generasi depan. Saya bilang gak ada guna kalian belajar ilmu pertanian, gak ada gunanya kalau kalian tidak menegakkan sholat. Gak ada gunanya. Untuk apa kalian? Jadi pejabat ini perampok kan? Inilah yang tumbuh-tumbuh begitu. Kalau gak percaya coba observasi, coba lihat riwayatnya. Kalau masih ada agama, masih ada juga rasa takutnya. Tapi kalau tidak, blok. Ibarat rem itu blok. Zikrullah, ingat di kepada Allah. Oh kemana menibakal? Akhirnya kemana? Akhirnya kan berakhir. Di awal tausiah selanjutnya. Sepanjang apapun jalan, pasti akan berakhir. Malam tadi, Gubernur Sumatera Utara malam ketiga, Haji Samsul Arifin, 71 tahun. Berakhir. Jadi Ibnu Katsir mengatakan 3 hal itulah kalau bisa kita capai, kita ikhtiarkan. Yang pertama, taat tanpa maksiat. Oh kalau nggak maksiat gimana kita? Malaikat itu ada aturannya. Wa idza qila lahum, apabila bukan wa idza qila lahum, apabila seseorang itu mengerjakan menzalimi dirinya, kalau orang yang takwa dari diri ingat kepada Allah, berbuat dosa ingat dosa, berbuat dosa. Ya. Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mungkin dosa-dosa ini ada saja. Tapi apabila seorang itu melakukan menzalimi dirinya, berbuat dosa, zakarullah, ingat itu kepada Allah. Kalau dah ingat kepada Allah, fastaghfaru, mereka minta ampun.
lidunubihim. Insyaallah Allah akan mengampunkannya. Walam yusru ala ma fa'al, dan dia tidak lagi mengulangi dosa yang sama. Artinya apa? Dia bertobat dengan itu. Kenapa? Karena dia mengetahui. Nah, inilah guna kita mengasah, menambah, ya, mendalami. Ya, kita ingat itu. Ya. Nah itu, ya. Jadi takwa, sebenar-benar takwa itu 3 hal itu menurut Ibnu Katsir. Di ujung ayat itu Allah ingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu itu mati kecuali tetap dalam Islam. Di akhir ayat Islam. Karena sekarang itu begitu. Setelah innalillahi wa inna ilaihi raji'un masuk ke grup WA. Ya kan gitu. Nah, mudah-mudahan husnul khatimah. Mudah sekali mengucap mudah-mudahan husnul khatimah. Ya begitulah harapan kita. Tapi ucapan itu udah tak tepat lagi sekarang ini. Ini sekarang sudah doa. Arahkanlah itu ke husnul khatimah. Kalau sudah selesai, tak ada lagi itu tak tahu kita itu. Kalau sudah selesai, Allah maghfir lahu, kalau bapak-bapak, Allah maghfir laha, kalau ibu-ibu. Ampunkan dosanya, ampunkan dosa ibu. Jika tanya husnul khatimah, khatimah ketika keluar pintu roh itu, itu dia. Kalau banyak kali harta, banyak kali duit, nanti sudah selesai. Husnul khatimah enggak ya? Alhamdulillah. Pokoknya jangan lagi kita merasa bergantung, tak usah lagi ada ingatan dunia. Itu pindah personaling kita. Jangan pindah personaling itu. Dari personaling dunia kepada personaling alam bangsa. Pindah. Belum selesai, belum. Jadi kalau ada ustaz-ustaz atau protokol akan kita antarkan bapak, ustaz, ibu ke tempat peristirahatan yang terakhir. Belum terakhir itu. Belum Pak. Belum terakhir itu. Itu baru awal perjalanan menuju akhirat. Salah nanti kita kaji satu-satu. Ngeri Pak. Ya. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah sesungguhnya mati itu takut di kita semua, tidak ada berani itu. Kalau dia bilang saya berani mati, tengok kasus. Tapi kalau di Palestina itu berani mati, memang dicari mati. Kenapa? Ada janji Allah. Ya. Orang turun susah itu orang Israel ketakutan coba kita tengok. Kenapa? Akibat dibuatnya susah orang lain, susah juga. Mereka mati, sini pun mati. Tapi mati rakyat Palestina mempertahankan haknya. Mati Israel sama dengan mati kodok. Jadi tinggal pilih. Yang mana itu? Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya kan? Jadi kita begitu mati. Saya Jumat berapa itu? 2 Jumat yang lalu khatib saya di masjid, ada solihin dalam kerja. Begitu masuk saya banyak kali bapak-bapak masuk. Bukan itu, mau sangat bapak masuk. Dalam hati saya, ini termasuk wasit lagi nanti. Ya kan? Dalam khutbah itu kita ingatkan, saya tidak bermusuhan sama orang. Saya bermusuhan pembisnis rokok. Siapa Pak pembisnis rokok? Coba buka. Berapa puluh triliun uang. Lalu kita tanya, apa ada uangnya? Apakah membantu umat Islam? Mau di bulldozer ya umat Islam. Nah sekarang dia di
bulldozer malaikat maut. Yang main-main, ya kan? Itu kita ingatkan, begitu banyak masjid yang sudah saya sampaikan materi khutbah seperti itu begitu habis sholat Jumat juga agak sepi, tak ada lagi. Johor bermain di bulan Ramadan beberapa tahun yang lalu, hanya di luar, begitu di luar yang banyak, sebenarnya di luar sambil hisap keluar suaranya sampai keluar, berhenti sampai ada yang bilang, Pak, sekali lagi Pak, kenapa cocok Pak, kenapa berhenti? Di sini begitu keluar saya ada 2 orang itu ada pada yang satu merah terbuka, yang satu udah hitam. Enak kali Pak, aduh ngejek kalau ini tak bisa dilawan ini. Coba, enak kali Pak, yang satu dia udah hitam Pak. Sedang saya pantau ini melalui PKM atau kesudahannya. Tempat kami sedang begitu juga. Siang membersihkan masjid, pulang ke rumah, sekolah meninggal. Sekarang pertanyaannya, itu merokok termasuk upaya untuk bunuh diri? Al-Haqq dari ukur. Masuk kan? Apa katanya? Informasinya apa? Rokok membunuhmu. Siapa yang buat itu? Pabriknya. Siapa yang menyuruh? Pemerintah. Dan pemerintah melarang. Baca di Undang-Undang Nomor 22 tentang kesehatan. Saya baca itu ngeri ya baca. Tapi itu tadi karena tak bisa melihat mana yang benar, mana yang batil, seolah-olah yang batil ini benar. Ya dia kenapa? Kita menuju husnul khatimah. Ada apa namanya? Ibarat kita menyembelih ayam. Ya, kami kalau menyembelih ayam itu mengaudit ayam syariat. Bagaimana siapa yang menyembelih? Bagaimana cara dia menyembelih? Apanya yang putus yang disembelih? Lalu bagaimana cara matinya? Baru nyatakan kalau ini bisa dipenuhi, maka kita bisa mengatakan hasil sembelihan ini halal. Tapi ada, saya pernah lama di Simpang 5 pakai kopiah putih, tak menjamin masuk ke dalam air panas. Pertanyaannya, kalau disebabkan buah jalan kematian, apakah karena disembelih atau kena air panas? Tak usah disembelih, kalau air panas mati. Itulah dikatakan su'il khatimah. Akan mati itu betul karena memang ajal. Yang ditambah-tambah penyebab ajal itu dari bunuh diri jadi bunuh diri Pak. Ini selalu kita ingatkan hati-hati. Masya Allah. Kenapa tidak berpegang kepada kebenaran? Bapak Ibu jemaah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dia mati kecuali dalam keadaan Islam. Allah ingatkan lagi, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Islam yang tadi, muslim ini yang bagaimana? Yang wala tamutunna illa wa antum muslimun, yang menuju kepada husnul khatimah tadi, yang macam mana? Allah jelaskan ini. Apa itu? Udkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam itu secara totalitas, keseluruhan, zahir batin. Semua perbuatan kita lihat cocok enggak dengan syariat? Ya, cocok enggak dengan syariat? Ada berapa hukum dalam Islam? Hukum Islam, hukum syariat yang berlaku kepada kita. Perbuatan ada 5, zat ada 3. Perbuatan itu wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Supaya mudah kita untuk memahaminya. Yang wajib itu kalau kuliah kita, kalau sekolah nilainya A.
yang sunat nilainya B, yang mubah nilainya C, yang makruh nilainya D, yang haram nilainya E. Nilai waktu kan nilainya D. Kalau kita tanya ibu kalau misalnya belajar dapat nilai apa? Nilai D. Siapa sih yang mau nilai D? Tak ada yang mau. Yang tak masuk kuliah pun begitu tak lulus saya protes. Pak, kenapa saya tak lulus? Kau tanya satu diri kau sendiri. Saya hadir Pak, hadir duduk dari situ, tapi pikiran tak kemana-mana. Begitu. Jadi A, B, inilah perjalanan kita. Tadi kaitkan dengan umur. Kita pakai itu umur. Itu apa itu? Itu wajib yang sunat. Yang nilai A, nilai B, nilai C, nilai D, nilai E. Berjalanlah kita semasa kita. Nah, yang nilai A dan B mengingatkan, kau jangan di D dan E, sama-sama yuk kita belajar di sini. Marah deh. Yang tadi itu, yang merah sama yang hitam buka itu. Yang hitam itu macam ikan sari saja buka. Tak lama lagi bukan menurut adat itu. Ya kan? Hati-hati. Ya. Jadi yang dikatakan Islam kafah tadi tetap melihat perbuatan itu sesuai atau tidak dengan hukum ini tadi. Bisakah kita lepas? Tidak bisa. Yang kita hafal wajib, sunat, mubah, makruh, haram ini sudah masa itu. Sekarang kita berada di dalam itu. Tidak bisa lepas. Kita dicengkram seperti kita berada di dalam cahaya ini, tidak bisa lepas. Lepas dari cahaya, mata tak berfungsi. Kalau saya coba matikan lampu, gelap, tak berfungsi mata. Kalau nggak pulang ke rumah bikin praktek, betul nggak lampu standar? Masuk kamar matikan lampu coba. Rumah matikan lampu coba. Lalu berjalan seperti berjalan ketika ada cahaya coba. Kalau nggak tersepak di kursi itu, jangan bilang saya. Kenapa? Mata tidak berfungsi. Ya. Jadi begitu juga kita. Nah, sekarang ini sekarang ini kita berapa jam ini? 45 menit ini. Mana kita? Wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Mana kita? Wajib. Bentar lagi kita sholat. Ya. Kau melihat? Apa hukumnya? Habis itu kita sholat isya. Wajib. Habis itu kita sholat sunat lagi. Lalu kita pulang. Apa hukumnya pulang? Boleh jadi ini bukan wajib ya, masuk mubah dalam pulang. Kalau kita isi dengan zikir jadi sunat. Habis itu duduk di sana, ini ada rokok 3 batang lagi. Apa hukumnya coba? Itu mempelajari hukum ini. Ini saya merokok. Apa hukumnya gitu? Oh, mati di situ. Apa? Bisa dikatakan husnul khatimah atau subil khatimah? Kenapa? Lagi menarik rokok. Takkan ada orang yang merokok. Coba carilah. Coba teliti dulu Ustaz. Ada nggak orang merokok? Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Habis merokok, alhamdulillah. Ada nggak? Tak ada. Karena itu pekerjaan maksiat. Berbahaya. Berbahaya bagi umat Islam. Ya. Bagus nih pertanyaan ini. Ustaz, saya di kampung kami saya bilang itu. Alhamdulillah sudah berjalan ya. Tak ada yang merokok tadi. Ya, saya bilang syarat Ustaz berapa? Tidak merokok. Kalau merokok atau saya lagi panggil. Kenapa? Mengendalikan diri aja nggak bisa. Saya mengasih ceramah di Masjid Raya Cispakan. Habis acara itu tidak langsung. Pak, saya setuju kali Pak. Di Malaysia dilarang masuk komplek masjid untuk merokok. Malaysia. Saya lama di sana Pak, tinggal di sana saya. Di sini, ya Allah katanya habis buka puasa di Masjid Raya Cispakan itu. Buka puasa dikasih makan enak-enak. Habis buat dia merokok-rokok Pak. Saya katanya
Kalau ada ustaz yang merokok-rokok itu katanya, tak mau mendengar kajian. Kenapa? Dia sendiri nggak bisa. Ini Pak, tidak tanggung-tanggung ini kalau mau kita gaji. Membantu musuh Islam. Jadi Muslim yang tadi kata wala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslim Islam yang membantu musuh Islam adalah musuh Islam. Itu bidah. Nanti buka data BPS. Jadi kalau ada ustaz yang kita usah lagi Pak. Kalau kita bicara rokok, kalau dia mesti merokok, dia hanya tahu merokok, tapi dia tidak tahu rokok itu apa. Tanya aja sama si ustaz, Pak Ustaz, kenapa rokok itu begitu disuruh tak mau dipandang? Pak, saya bisa jelaskan. Kan tak pernah pandang Pak. Kan kamu dalam hujan itu Pak, rokok tak mau dipandang. Coba tanya kenapa? Itu aja kalau nggak bisa dijawab, berarti dia tidak tahu rokok itu apa. Itu mengandung yang namanya metanol. Metanol ini adalah bungkus alkohol. Nah, inilah untungnya saya dulu belajar. Bungkus alkohol itu yang paling tinggi itu adalah metanol ini. Di bawahnya alkohol. Di bawah terus metanol, heksanol terus sampai ke bawah. Semakin ke bawah dia semakin tidak beracun. Tapi ini nomor satu ini. Bayangkan adiknya hukumnya haram. Adiknya itu, alkohol itu, hukumnya haram Pak adiknya. Kira-kira kalau adiknya haram, apa mereka yang mana ini? Ya? Itu dia. Itu yang dihirup bertahun-tahun. Salam ada satu orang, salam ada saya. Napasnya sudah berokok. Saya bilang ini udah rusak nih. Ibarat mobil, itu asap udah hitam bukan. Berarti ada yang rusak kan? Harus turun itu. Periksa kan? Bayangkan kadang-kadang itu baru satu ya. Ada 30, ada 4.000 partikel racun. Begitu rokok itu dibakar. Makanya kalau yang tak rokok tak tahan. Saya bertahan. Lebih bagus saya menghindar daripada menghirup. Ini udara bagus diatur, desain Allah dipasang udara. Gak ada kopi baik. Kita enak atau masuk partikel itu. 4.000 partikel. Bagi yang tidak merokok ini lebih berbahaya ketimbang ini. Kalau dia udah dikasih Allah, bawa teruskan aja. Ya. Kalau tak mau dinasihati, teruskan. Kalau tak mau nasihat. Kalau nggak diperbanyak sekali isap, 3 batang sekali isap sudah coba. Ya kan? Jadi kenapa? Tak menggunakan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Barangkali itulah kaji kita. Kemudian insyaallah kita termasuk orang yang berbuat baik yang disebut dengan muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أنت ربنا رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ورب العرش الكريم ورب المشرق والمغرب لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل هذا جمعنا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما واهدنا يا الله إلى صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين
وانصر المسلمين والمسلمات والمجاهدين في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين وإنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.